Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya, dan lampu senter juga sudah siap digunakan. Lalu ada di sini alat dan bahannya ada kapas, larutan antiseptik, kateter nelaton, lalu ada spekulum atau cocor bebek, lalu ada ranjang ginekologinya, meja instrumen, lampu sorot, lalu ada sarung tangan DTT, apron dan baju periksa, ada sabun dan air bersih, dan ada handuk yang bersih dan kering. Baik, Ibu, apakah telah buang air kecil sebelumnya? Baik, sudah ya. Oke, baik, Ibu sekarang boleh melepas pakaian bagian bawahnya ya Bu ya, dan celananya, serta memakai sarung atau selimut yang sudah tersedia ya Bu ya. Baik, Ibu silakan naik ke meja periksa. Selanjutnya saya akan mencuci tangan dengan 6 langkah. Baik, Ibu boleh berbaring ya Bu ya. Di sini pasien berbaring dalam posisi litotomi dengan kedua kakinya terbuka. Di sini saya akan membuka seluruh bagian abdomen, mulai dari tulang iga sampai tulang pelvik, lalu lipat paha juga dapat terlihat, tetapi membiarkan daerah luar genitalianya tertutup. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian abdomen dan lipat pahanya. Di sini abdomennya rata. Baik, bentuknya juga bagus, bundar, tidak menggembung ataupun tenggelam. Lalu untuk umbilikusnya juga bagus, tidak menonjol, tidak ada hernia, tidak ada pembengkakan juga. Lalu Ibu silahkan batuk Bu. Oke, baik. Untuk memastikan dinding dari abdomennya juga bisa mengencang, lalu tidak terdapat adanya tonjolan ataupun massa, lalu tidak ada organ-organ yang membesar juga. Selanjutnya saya akan melihat warna kulitnya. Di sini warna kulitnya juga normal, tidak kekuningan, tidak ada tanda-tanda sianosis ataupun kebiruan, lalu tidak ada tanda-tanda inflamasi juga, tidak ada juga scars ataupun guratan-guratan, lalu tidak ada stria juga, dan tidak ada ruam-ruam juga ataupun lesi kulit. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada abdomen pasien untuk melihat ekspresi Ibu juga apakah kesakitan atau tidak. Saya akan mempalpasi pada 9 regio. Apakah sakit Bu? Enggak ya. Oke. Nggak ada yang sakit ya Bu ya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan spekulum. Saya akan menggunakan sarung tangan steril lebih dahulu dan juga duduk di kursi menghadap ke aspektus genitalis. Selanjutnya saya akan menggunakan kapas sublimat untuk membersihkan daerah vulva dan juga perineum. Selanjutnya saya di sini akan melihat melakukan inspeksi dan melihat daerah vulva dan perineumnya. Di sini masih normal, tidak ada luka, tidak ada perubahan warna juga. Lalu saya akan membuka labium mayor dan juga melihat di daerah orifisium uretra dan juga vaginanya. Permisi ya Bu ya. Untuk orifisium uretra dan juga vaginanya juga di sini normal, tidak terlihat adanya tanda-tanda inflamasi juga pada vaginanya. Selanjutnya saya akan memasang spekulum. Saya akan memasukkan telunjuk tangan kiri saya ke dalam introitus. Saya akan memilih spekulum bivalve yang terkecil untuk melihat
daerah serviks. Permisi ya Bu ya. Baik, Ibu boleh silakan tarik nafas ya Bu ya. Saya akan mulai memasang spekulumnya. Saya akan memasang dengan cara miring. Tarik nafas Bu. Lalu saya akan memutar spekulumnya 90 derajat. Baik. Selanjutnya di sini saya sudah melihat liang vagina dan porsionya. Di sini sudah terlihat jelas atau tampak secara AVO. Lalu saya akan melihat warna porsio dan juga dinding vaginanya. Di sini untuk warna porsio dinding vaginanya normal, masih warnanya agak kepimpingan, tidak terlalu merah, tidak ada tanda-tanda inflamasi. Lalu untuk sekretnya juga minimal. Selanjutnya saya akan melakukan pap smear. Di sini jika menggunakan Cytobrush maka bahan endocervix dan ectocervix langsung diambil sekaligus. Ketika menggunakan spatula Aire maka diambilnya satu persatu. Di sini saya akan menggunakan spatula Aire. Di sini saya akan mengambil bahan yang endocervix terlebih dahulu. Saya akan mengambil bahan endocervix dengan ujung yang pendek. Lalu saya akan memasukkan sedalam mungkin dari arah jam 12 dan diputar 360 derajat searah dari jarum jam. Permisi ya Ibu, saya mulai masukkan. Permisi ya Bu ya. Selanjutnya saya akan membuat hapusan, mengoleskan spatula pada objek gelas yang bersih membentuk sudut 45 derajat 1 kali usapan. Lalu saya akan memberi label. Lalu saya akan memfiksasi sediaan dengan alkohol 95% selama 10-15 detik. Selanjutnya saya akan melepaskan spekulum dan meletakkan ke dalam wadah berisi cairan klorin 10%. Ibu permisi ya Bu ya, saya akan mengeluarkan spekulumnya ya Bu ya. Permisi ya Bu ya. Baik, permisi Ibu, boleh tarik nafas lagi. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bimanual. Sebelumnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu saya akan mengganti handscoon dengan yang baru. Di sini saya sudah menggunakan handscoon yang baru. Selanjutnya saya akan berdiri untuk melakukan vaginal touche. Selanjutnya saya akan membuka labium mayus kiri dan kanan dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk. Lalu saya akan memasukkan jari telunjuk dan juga jari tengah saya ke dalam vagina untuk melakukan vaginal touche. Permisi ya Bu, tarik nafasnya. Selanjutnya saya akan meletakkan ujung jari pada tangan kiri pada suprasymphysis untuk menentukan tinggi dari fundus uterinya. Baik. Di sini tangan yang dalam memeriksa dinding vagina. Lalu saya akan melanjutkan untuk pemeriksaan bimanual untuk menentukan besar uterusnya.
Di sini konsistensinya dan arahnya juga bagus. Lalu saya akan memeriksa pada kedua adnexa dekat ovarium. Lalu saya akan pindahkan jari-jari tangan luar ke bagian isthmus untuk melihat apakah ada tanda Hegar atau tidak, dengan mencoba mempertemukan ujung jari tangan luar dan tangan dalam. Selanjutnya saya akan mempalpasi serviks. Saya akan merasakan konsistensinya. Di sini konsistensinya baik, bentuknya juga utuh, lalu tidak ada terasa rapuh ya, permukaannya baik. Lalu saya akan menggerakkan serviks secara lembut. Permisi ya Bu ya, kanan dan ke kiri. Selanjutnya saya akan merasakan badan uterus. Saya akan meletakkan jari-jari pelvic hand saya di belakang serviks. Lalu saya akan meletakkan tangan saya yang lain di abdominal antara umbilicus dan juga tulang pubis. Saya akan menggeser abdominal hand ke arah simfisis pubis dengan menekan ke bawah menggunakan permukaan jari, dan pada saat yang sama saya akan menekan ke atas dengan jari-jari pelvic hand saya. Baik, di sini uterusnya bentuknya normal, yaitu anteverted. Jika uterus tidak dapat dirasakan, gerakan uterus ke arah atas dengan meletakkan kedua jari pelvic hand di bawah serviks, lalu dengan lembut angkat secara anterior. Lalu atau bisa juga ditekan ke bawah menggunakan jari-jari tangan abdomen. Jika uterus masih tidak dapat dirasakan, gerakan jari-jari ke sisi serviks dan tekan sedalam mungkin tanpa menyebabkan ketidaknyamanan. Kemudian tekan ke bawah menggunakan jari tangan yang lain dan sedalam mungkin. Lalu pada saat palpasi juga periksa ukuran dan bentuknya juga, lokasi, konsistensi dan mobilitasnya juga. Lalu dengan melihat juga ekspresi pasien apakah nyeri atau tidak. Selanjutnya saya akan menemukan ovariumnya. Saya akan menemukan ovarium kanan dengan menggerakkan jari telunjuk pelvic hand di bawah dan di samping serviks dalam lateral fornix. Lalu saya akan menggerakkan abdominal hand ke sisi yang sama. Lalu saya akan tekan secara posterior dengan tangan dan mendorong ke atas secara anterior. Lalu saya akan menemukan jari-jari kedua tangan dan menggerakkan ke arah simfisis pubis. Permisi ya Bu ya. Baik, di sini ovariumnya juga terasa. Agak sedikit nyeri ya Bu, ya. Permisi ya Bu, maaf ya. Permisi ya Bu, sekali lagi ya Bu ya. Oke baik, ovariumnya kanan dan kiri sudah terasa. Selanjutnya saya akan mengevaluasi juga untuk bentuk dan ukuran dan konsistensi dan mobilitasnya juga, apakah ada massa juga, dan saya akan memeriksa pada ovarium yang lainnya. Selanjutnya saya akan menekan secara posterior untuk melihat apakah ada nyeri atau massa pada cul-de-sac atau ruang di belakang uterus dan di depan rektum. Apakah ada nyeri Bu? Tidak ada nyeri minimum ya. Oke baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan rektovagina. Permisi ya Bu ya, saya akan keluarkan jari saya Bu. Nafas Bu. Oke baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan rektovagina. Saya akan memasukkan jari tengah ke dalam rektum dan juga
jari telunjuk ke dalam vagina. Permisi ya Bu ya, Ibu boleh silahkan tarik nafas panjang. Baik, permisi ya Bu. Selanjutnya saya akan menekan dengan dalam menggunakan abdominal hand, dan jari yang dalam menekan vagina dan serviks secara anterior. Lalu saya akan menggunakan jari yang berada di dalam rektum untuk merasakan permukaan dari posterior uterus dalam menentukan apakah mengarah ke rektum atau tidak. Di sini uterusnya juga terasa halus. Lalu saya akan menggeser jari yang di dalam rektum sampai ke atas, sampai ke fundusnya terasa. Baik, sudah terasa. Maaf ya Bu ya. Apakah ada nyeri Bu? Nyeri minimal ya. Baik, tidak ada massa juga di permukaan posteriornya dari uterus dan rektum. Oke, baik. Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Ibu boleh silakan tarik nafas lagi. Saya izin keluarkan jarinya ya Bu ya. Oke, baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai ya Bu ya. Selanjutnya di sini saya telah menyelesaikan pemeriksaan dan saya akan memasukkan kedua tangan saya ke dalam larutan klorin 0,5% dan melepas sarung tangannya dengan membalik sisi dalam keluar. Selanjutnya saya akan mencuci tangan memakai kembali dan juga saya akan merendam sarung tangannya dan juga alat-alatnya selama 10 menit. Lalu saya akan mencatat hasil temuannya.